Ini ada HP Antutu 4 jutaan. Ya ampun, kok bisa gini ya? Lalu ini laptop bisa ngalahin, wow, bisa ngalahin yang lain-lainnya sampai 75%. Kenapa bisa begini? Ya, saya lagi di Maui untuk Snapdragon Summit 2025 dan ini cerita saya dalam melihat semua produk terbaru dari Qualcomm. Segala kehebatannya, segala fiturnya, semua akan lengkap saya bahas di sini. Lengkap juga dengan keseharian saya di sini. Ya, sebelum saya spill semua kelebihan-kelebihan dari produk-produknya Qualcomm yang terbaru di Snapdragon Summit 2025 ini, mari kita lihat kebersamaan kita ke hari ini dan kebiasaan saya sehari-hari seperti apa. Nah, ini pagi-pagi yang terjadi begini nih, ya. Matahari baru keluar, kita udah harus sarapan dulu dong. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, wih, pakai batik loh. Dia sarapan. Ini piring kedua. Oh, ini piring kedua. Oh, gitu. Jadi sarapan di sini bisa sehat sekali ya. Kita bisa ya ada roti-roti, sayur-sayur, buah-buahan, nasi, dumpling, terus proteinnya bisa begini. Oke, sarapannya udah dulu. Nah, sekarang saya mau pindah ke press room ya. Karena di sini tempatnya kita nyantai dulu, bersantai dulu. Dan lihat tuh, di belakang ada yang lagi ngonten. Nah, biasanya kayak gini seharian nih, ngonten gini ya. Nah, ini press lounge-nya. Mari kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa mesen kopi, kita bisa kerja di sini, snack-snack ada di sini, mau cari minuman ada. Bahkan kalau mau ngetik sambil nyantai, tuh ada kayak beginiannya. Nah, kalau orang Indonesia biasanya suka ngumpul di ruangan yang dalam sini, tapi ini lagi kosong. Ada orang Indonesianya di sini, tuh ada Bapak Moldi ada di sini. Hai. Halo, tuh. Ini jarang dipakai nih, nggak tahu kenapa. Ada juga tempat nyantainya di luar. Press room paling mantap ini memang. Oke. Jadi sekarang kita bahas yang mana dulu? Yang mobile dulu ya, yang buat smartphone dulu yang kita bahas. Jadi yang baru diluncurkan adalah Snapdragon 8 Gen 8 Elite Gen 5. Nah, itu yang diumumkan. Itu yang Antutunya sampai 4,2 sekian juta ya. Mungkin bisa sampai 4,3 juta, tapi kemarin kita ngetes 4,26, 4,27 juta ya. Ingat, itu Antutu 11. Di mana Antutu 11 ini memang penyakitnya adalah dia udah naikin angka duluan. Kita belum lihat itu 200.000 sampai 500.000 mungkin naikin angkanya. Tapi seburuk-buruknya lah ya, 3,7, 3,8 tuh juga udah gede banget. Nah, ada banyak yang nanya, buat apa sih Antutu segede gitu, terus Geekbench juga 3.800 single core, berarti mirip sama iPhone yang baru ya, yang 17 Pro Max ya. Terus multicore-nya sampai 12.000, jauh di atas itu ya. Nah, buat apa sih? Itu banyak yang nanya, buat apa sih kenceng gitu, buat apa gue pakai 1,5 juta juga udah untuk. Nah, buat kalian yang udah pernah nyobain bikin konten di 4K 60 fps yang sering kepake buat kita. Nah, kalau dia lebih kenceng, itu konten lebih lancar. Saya aja bikin pakai Snapdragon 8 Elite nih sekarang nih. Ini pakai Z Fold 7 ya. Direkam pakai Z Fold 7, diedit pakai Z Fold 7 juga. Nah, ini praktis banget, jadi nggak usah bawa laptop gitu. Nah, yang kayak begini, pekerjaan yang kayak begini tuh cepet banget ngerjainnya, tapi bisa high quality. Nah, 4K 60 ini udah jadi mulai umum sekarang. Bukan untuk 4K-nya, bukan. Soalnya 4K 60 direkam itu bisa turun ke 1080p 60 fps atau 1080p 30 fps gitu loh maksudnya gitu. Jadi kita bisa crop seenak-enak jidat gitu. Nah, pekerjaan seperti ini akan jadi lebih enteng, jauh lebih enteng kalau kita punya device yang performanya tinggi. 8 Elite yang saya pakai aja itu masih ngepas sebetulnya buat 4K 60. 8 Gen 3, 8 Elite itu masih ngepas. Kalau buat pendek-pendek 8 Elite udah enak. Kalau 8 Gen 3 masih agak susah, masih kadang-kadang suka patah-patah ya. Kita pakai CapCut maksudnya ya. Nah, kalau buat video panjang banget 4K 60 berat. Nah, jadi di sini gunanya dia naikin lagi performanya supaya pekerjaan content creation itu jadi lebih nyaman lagi. Dan kalau untuk game, kemungkinan gamenya bisa kualitasnya jadi lebih tinggi lagi. Wuthering Waves sampai sekarang masih jadi masalah tuh. Nah, semoga nanti dengan 8 Elite Gen 5 ini akan lebih lancar lagi tuh, kualitasnya bisa naik lagi. Jadi game-game juga bisa dinaikin lagi kualitasnya, nggak usah nurunin kualitas lagi, gitu.
Jadi jangan nanya, buat apa? Buat kehidupan yang lebih nyaman. Kehidupan kerja jadi nyaman, gaming juga jadi nyaman, gitu ya. Jadi selain 8 Elite Gen 5 yang performanya gila-gilaan ini, Qualcomm juga mengumumkan Snapdragon 8 Gen 5. Nah, si 8 Gen 5 ini belum ada detailnya. Tapi kabar burungnya performanya nggak akan jauh-jauh amat ketimbang yang 8 Elite Gen 5. Kita belum tahu kapan akan diumumkan, tapi yang jelas yang satu ini ya harusnya menarik karena smartphone-nya harusnya bisa jadi lebih terjangkau lagi. Nah, setiap pagi itu biasanya habis sarapan ya, itu ada acara CEO to CEO, apa CEO ngobrol sama CEO lah gitu. Nah, di situ kita bisa dengerin perspektif-perspektif mereka, seperti apa tentang teknologi terbaru, tentang apa yang dirancang gitu. Tempatnya terbuka nih ya, keren tempatnya nih, terbuka kayak begini. Walaupun memang agak panas ya, agak-agak hangat lah buat kita tuh rasanya. Tapi nggak apa-apa, ini fresh lah buat pagi-pagi kena matahari sedikit, gitu. Tentunya acara utama, keynote, itu juga ada ya. Di situ di mana mereka mengumumkan semua teknologi-teknologi terbarunya mereka ya. Kalau kamu ngumumin semuanya itu rame-rame kita nontonnya ya. Rame-rame ya 1,5 jam lah kurang lebih ya untuk setiap acara yang seperti ini. Ya nggak terlalu lama kok, lumayan aja gitu dan detailnya sih yang lumayan. Nah, kalau mau detail, sebetulnya kita juga ada acara lagi. Nah, kalau acara detail itu kita ngobrolnya di meja yang kecil kayak gini nih, rame-rame gitu ya. Bisa nanya langsung detail, itu cache memorinya kenapa, ini kenapa core begini. Nah, ini nanyanya langsung sama orang-orang yang bertanggung jawab secara teknis terhadap prosesornya, terhadap teknologinya, terhadap AI, itu ya. Macam-macam di situ. Jadi kita bisa dapat pengetahuan secara in-depth. Oke. Sekarang kita bahas mengenai prosesor laptopnya. Prosesor untuk laptop yang pakai Snapdragon itu. Yang diumumkan adalah Snapdragon X2 Elite ya. X2 Elite series tepatnya. Jadi di sini ada dua tipe ya. Ada yang X2 Elite biasa sama ada X2 Elite Extreme. Ini menarik karena jumlah core-nya meningkat. Untuk X2 Elite ya yang biasa itu yang paling kecilnya aja di 12 core ya. Ingat ini X2 Elite ya, paling atasnya harusnya ya. 12 core. Ini berarti mirip sama sebelumnya. Tapi X2 Elite itu ada yang versi atasnya ya. Itu 18 core. Dengan cache memori besar di 53 MB. Ini gede banget cache memorinya ya. Kita tahu lah tujuannya mungkin untuk mengkompensasi segala macam pekerjaan-pekerjaan ya. Nah, cache memori makin besar, makin kencang biasanya. Nah, yang dua ini aja udah terlihat kenceng banget. LPDDR-nya juga udah naik ya, jadi lebih kencang lagi LPDDR5X. Nah, tapi dia punya X2 Elite Extreme. Nah, ini yang dibanggakan sama Qualcomm, X2 Elite Extreme. Di mana memori busnya, ada yang namanya memori bus apa sih? Itu koneksi dari prosesor ke memori, ke RAM. Itu naik. Bukan 128 bit lagi yang dipakai, tapi 192 bit. Ini berarti lega banget memorinya, ini berarti grafik internalnya yang pakai memori itu juga nanti akan jadi lebih lancar lagi kerjanya. Jadi memori bus naik 192 bit, lebih kencang. Memori juga naik jadi 9 ribuan MHz dari 8 ribuan MHz kemarin. Naik banget, lumayan jauh naiknya. Dan untuk performance sih, nah ini bisa dilihat ya klaim-klaimnya dari Qualcomm. Bahkan ada klaim bahwa dalam kondisi power yang sama, dia bisa sampai 75%, 70% lah. 70% lebih kenceng daripada pesaingnya. Pesaing itu apa? Prosesor-prosesor laptop dari AMD dan dari Intel yang versi paling atasnya. Ini luar biasa sih sebetulnya. Ya paling nggak memang kalau dari sisi benchmark, dia kencang banget sih. Nah, yang menariknya adalah yang nggak bisa dipungkiri bahwa prosesor satu ini punya kemampuan AI yang jauh lebih kencang. NPU-nya itu sudah bukan 40, 45, 50, 55, enggak 80 tops. Sekalinya dia naik langsung 80 tops. Nah, ini buat apa? Ini buat pekerjaan AI secara offline. Nah, kenapa ini penting ya? Nanti kita bahas kenapa ini penting. Tapi yang jelas, yang satu ini harusnya menjanjikan sekali. Dan buat yang bilang, wah tapi nggak kompatibel. Kalian nonton video tua, ya. Kalau kalian nonton video dari 1,5 tahun yang lalu, semua review-review awalnya dari Snapdragon laptop ini, Snapdragon for Windows ini, itu memang aplikasi-aplikasinya masih belum kompatibel. Tapi
Sepengalaman saya, sejak tahun 99 ngecekin kayak beginian ya, sebuah arsitektur baru itu diadopsinya seberapa lama sih oleh software? Maksudnya software tuh bisa ngikutin si prosesornya atau si VGA-nya tuh seberapa cepat sih pada mau ngikut ke sana? Nvidia dengan kudanya butuh waktu bertahun-tahun untuk diadopsi, untuk ada yang mau pakai kuda itu. Bahkan dulu Voodoo dengan 3D FX itu juga lama, ya, walaupun sedikit lebih cepat daripada Nvidia dengan kudanya. eh OpenCL sampai sekarang masih lama banget diadopsinya. Nah, tapi lihat yang satu ini. Sekarang, bahkan 7-Zip udah native. Udah native. CapCut itu udah native. Native itu maksudnya bener-bener bekerja dengan arsitektur ARM-nya sendiri ya, bukan pakai emulator gitu. Terus apalagi DaVinci sudah native ya. Ya jelas kalau misalnya Chrome itu udah native, terus Office udah native, terus udah native semua gitu ya. Windows-nya menyesuaikan dan ingat Microsoft sangat support sekali prosesor-prosesor ARM terutama yang by Snapdragon. Jadi peningkatannya luar biasa cepat. Bahkan Adobe kemarin mengumumkan bahwa mereka juga akan segera fully native. Tadinya mereka nggak native, tapi ada akselerasi. Itu juga aneh sih sebetulnya. Emulator tapi ada akselerasinya, itu aneh sih. Nah, jadi ini membuat ekosistem dengan menggunakan laptopnya yang pakai Snapdragon itu jadi berkembangnya luar biasa cepat. Saya nggak bohong, coba cek sendiri. Kalau kalian dengar teman kalian yang bilang, ya itu nggak kompatibel, software nggak kompatibel. Tenang, dia kompatibel kok. Banyak yang kompatibel. Dan saya udah pakai buat kerjaan sehari-hari, ternyata bisa dan nggak ada masalah. Bahkan saya nginstal Audacity yang tua, nggak ada masalah via emulator. Kenceng aja, nggak ada masalah ya. Nah, bicara soal emulator, ini juga diperbaiki terus oleh Microsoft dan kerjasama dengan Qualcomm. Jadi katanya memang dibuat lebih lancar lagi. Beberapa aplikasi yang kita coba yang pakai emulator, nggak berasa kayak pakai emulator. Ya, beberapa ya nggak pakai emulator. Nah, kalau aplikasi kalian bagaimana? Banyak yang nanya, wah kalau CAT bagaimana? Kalau ini bagaimana? Kalau itu bagaimana? Sebentar. Actually for the Cinema 4D kemarin sudah mengumumkan bahwa supportnya udah mau dijalankan, supportnya udah mau ada, bahkan dia udah ngedemo ya Cinema 4D. Lalu kalau bicara soal yang lain-lain bagaimana? Sebetulnya kan inget ya, laptop ini dirancang untuk tipis dan ringan, bukan untuk laptop berat besar laptop gaming. Jadi jangan nanya AutoCAD bagaimana. AutoCAD itu harus laptop workstation yang tebal, berat, besar. Harusnya begitu, bukan laptop tipis. Core Ultra 7 juga nggak ngejalanin AutoCAD kan? Jadi kalau membandingin itu yang apple to apple ya. Laptop tipis, kita mau laptop tipis. Nah, prosesornya si Snapdragon ini rata-rata memang dirancang untuk laptop tipis di awalnya memang sekarang. Nanti nggak tahu kalau sudah beres semuanya, udah nggak perlu pakai emulator, ya mungkin dia naik ke laptop-laptop yang tebal. Tapi sekarang dirancang untuk laptop tipis. Tapi yang paling penting adalah dia dirancang untuk daya tahan baterai yang lama. Udah nonton belum videonya? Ada kan yang pengujian beberapa laptop itu yang kita recap semuanya, rata-rata di atas 20 jam semua baterai life-nya. Gitu. Ya, jadi begitu kurang lebih dari sisi prosesor-prosesor untuk Windows-nya. Oh ya lupa, kalau buat gaming bagaimana? Kalau buat gaming ya sebetulnya mereka kan dirancangnya buat laptop bisnis ya awalnya ya. Orang bisnis main game. Enggak sih sebetulnya, laptopnya tidak dirancang benar-benar untuk main game. Jadi itu disiapkan juga oleh mereka dan beberapa game juga udah jalan, tapi itu bukan fokusnya. Kenapa? Karena ya laptop ini dirancang buat cari duit, ya. Bukan buat leyeh-leyeh santai-santai sebetulnya, buat cari duit. Ingat? Oh ya, kalau untuk hotelnya, ini kita di Hyatt di Maui. Tuh ya, lihat hotelnya seperti ini. Bisa lihat hotel ini penuh dengan taman-taman, ramai juga sih di sini ya, banyak pengunjung lain juga selain ada ratusan orang dari yang ngikutin Snapdragon Summit juga. Jadi hotel ini keren banget sih, menyenangkan sekali, asri banget gitu ya. Jadi memang kalau kita agak buntu gitu ya, bisa nongkrong sebentar di mana gitu, ngadem dulu. Soalnya ini berangin sekali di mana-mana, dan anginnya tuh nggak panas, anginnya tuh adem di sini. Apalagi kalau malam-malam itu mungkin suhunya bisa 24 gitu ya. Di sini suhu 24. Walaupun ini iklimnya sebetulnya tropis. Sama aja kayak di Indonesia. Harusnya nggak terlalu jauh beda. Cuma anginnya dingin dan ya udaranya segar lah di sini. Oh ya, sebentar kita bicara soal AI yuk ya. Jadi sekarang yang dibahas oleh Qualcomm di Maui ini juga adalah tentang agentic AI ya, AI agent gitu ya. Jadi intinya adalah AI-nya sudah bisa seperti manusia. Kita bisa bilang ini, tolong bookingin saya reservasi di
restoran ini, nanti dia akan kontak restoran itu, gitu. Terus booking reservasi. Atau tolong carikan saya tiket pesawat ke Maui misalnya. Nanti dicariin, dikumpulin, terus sekalian langsung dibookingin. Jadi udah kayak manusia. Nah, yang detail-detail seperti ini akan butuh dua sisi menurut Qualcomm. Satu sisi adalah processing di lokalnya sendiri. Jadi NPU-nya harus kencang. Kenapa harus lokal? Karena preferensi kita itu harusnya dipikirin secara lokal. Aduh, panas juga ya, ntar ya, bentar, sambil jalan. Ya, jadi preferensi kita tuh dipikirin secara lokal. Jadi misalnya butuhnya apa nih? Butuhnya, orangnya tuh butuhnya makanan halal misalnya gitu. Nah, itu harus secara lokal dia tahu bahwa butuhnya makanan halal. Nah, di situ nanti dia akan pas mesen udah tahu tuh halal, halal, halal. Tapi untuk nyari keluarnya ya, untuk nyari detail-detail tiket segala macam itu nanti dikerjakan di cloud. Nah, AI server di cloud. Jadi ini agak hybrid sebetulnya. Agenticnya bekerjanya hybrid. Yang di lokal itu menyesuaikan preferensi kita, tapi datanya itu adanya di cloud. Jadi ibaratnya kayak Gemini lah ya, mungkin ya Gemini ada di cloud kan yang ngerjain di sana di servernya dia, tapi sudah tahu kebutuhannya kita. Butuh yang halal, mungkin kalau saya butuh kakinya ruang-ruangnya agak panjang, lega gitu ya. Jadi dia nyarinya tiket pesawatnya seperti itu. Tapi nanti yang nyariin harganya segala macem tentunya nggak ada kan. Nah itu nanti yang di cloud yang nyariin tuh. Mana yang paling cocok, rutenya segala macem. Itu yang dari cloud yang nyariin. Itu cuma contoh dari Agentic AI. Agentic AI itu bisa macam-macam ya. Agentic AI sebetulnya dari sistem pola kerjanya seperti manusia. Tapi pekerjaannya secara hybrid ini campur-campur antara lokal dan di cloud itu adalah yang dibahas oleh Qualcomm. Kalau Qualcomm bilangnya apa ya? Edge. Edge AI. Edge itu berarti yang di device-nya kita. Jadi di device kita harus kencang juga kemampuan processing AI-nya karena harus menghandle kebutuhan kita, tapi tetap harus dibantu sama yang dari luar karena datanya adanya di luar. Kurang lebih begitu. Mau pesan ini? Bisa nih, espresso segala macam. Tinggal pesan, ada baristanya, mantep kan? Oh ya, satu hal yang menarik adalah mungkin untuk pertama kalinya kita akan bahas soal 6G. Nggak sih, belum 6G belum. 6G harusnya tahun 2030 lah, tapi paling nggak di Maui ini Cristiano Amon sudah bicara mengenai kesiapan mereka untuk hadirkan device-device terkait 6G. Jangan bilang buat apa 6G, jangan bilang buat apa 6G, karena kita butuh itu. Tidak akan merata, akan ada di tempat-tempat tertentu, tapi kita butuh itu. Supaya apa? Supaya bisa on par dengan yang negara-negara lain. 5G kita nggak rata? Iya, gue ke Eropa, ke Amerika juga bisa nggak rata kok sebetulnya 5G-nya. Gitu. Di sini juga udah pada 4G gitu ya. Masih ada 5G, ada 4G, ada 5G, ada 4G juga. Sama aja. Karena memang tujuannya begitu. Ada yang kenceng, sama ada yang bisa untuk orang banyak gitu loh. Nah, 6G-nya katanya siap sekitar tahun 2028 ya, perangkat-perangkatnya. Ini berarti 2030 itu udah bisa semuanya. Karena biasanya targetnya begini. Ini cocok logi saya ya. Tahun sebelumnya buat 10 tahun sebelumnya buat 5G, 2027 itu kalau nggak salah sudah dicanangkan 5G itu bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau sekarang 2017 5G itu seperti ini. Nah, kalau sekarang tahun 2025 berarti harusnya 6G itu akan ditentukan sekitar tahun 2027. Bentuknya tuh harus begini. Nah, setelah itu semua akan mulai membuat device-device-nya. Itu sebabnya Qualcomm bilang 2028 harusnya mereka udah siap dengan device-device 6G. Bukan untuk dijual, bukan. Tapi udah siap aja. Jadi untuk trial, untuk tes, harusnya begitu ya. Bukan untuk jualan, bukan. Jualan tuh harusnya mulai 2030. Ya, Arhan bilang, wah bang, kemarin bukan 2020 bang, 2019. Itu ada yang colongan di 2019. Dunia itu 2020 mulai 5G-nya, termasuk Indonesia. Kalau colongan mah Indonesia juga trial 2019, udah ada, ya. Oke, jadi 6G itu adalah sebuah keniscayaan, ya. Jangan komen soal 5G. 5G kita udah mulai makin merata. Bandara udah ada, ya, di tempat-tempat ramai udah ada. Memang begitu. Karena 4G-nya memang harus umurnya panjang, namanya 4G LTE, long term evolution. Emang dipakai jangka waktu panjang, evolusi terus gitu. Sekarang 4G-nya jalan dibantu dengan 5G gitu ya. Jadi jangan skeptis. Kalau kalian skeptis, nanti malah nggak datang teknologi barunya. Nanti kita terbelakang terus nih, ketinggalan pakai teknologi lama terus. Oke?
Ya, setelah mempelajari semua itu tadi, terus ya ngobrol dengan para eksekutifnya, para engineer-nya, berakhirlah acara Snapdragon Summit ini. Tapi berakhirnya seru. Nih lihat ya. Ya, acara ini berakhir dengan luau. Ya, acara khasnya dari Hawaii. Nah, ini semua antri masuk ke dalam. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus diambil. Dan ini setiap tahun kita harus ambil. Ini namanya sebuah Tiki Mug. Berarti ini Tiki Mug 2025 saya. Akhirnya saya punya lengkap nih Tiki Mug. Nah, ini tahun 2025 punya nih. Sip. Sudah dapat, sekarang mari kita cari teman-teman kita ada di mana. Nah, ini nih kayak begini. Jadi lagi pada makan ya. Nah, menunggu sunset. Ini lagi ngedit pasti. Gitu nggak mau dilihat. Chat sama istri. Oh, jadi itu salah. Jadi kita pada lagi menikmati makan acara penutupan Snapdragon Summit 2025. Oke, kita lanjut lagi ya, makan malam lagi. Semoga udah jelas sama yang semua dijelasin tadi. Oke, sip, see ya.